Mereka berdua pun kembali ke aula utama setelah dari taman bunga belakang. Dan Nyonya Okto melihat mata tenang yang dilemparkan oleh Ezra, dan langsung menghela nafas lega. Kemudian, Kalenia, Nyonya Okto meraih tangan Kina untuk mengobrol dengannya. Sikapnya begitu lembut dan baik, dan sepenuhnya tidak ada kesombongan dan arogansi seorang wanita kaya dari keluarga terpandang. Ezra dan Vito sedang duduk di sofa lain. Dia mengangkat tangannya dan melihat ke sisi lain, merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin kepada Vito. Telepon dan suruh dia pulang. Aku sebelumnya sudah memberitahukan keponakan kita untuk kembali ke rumah besar keluarga Okto hari Minggu ini. Aku juga bilang kalau kakek juga pulang, tapi hasilnya, saat aku pergi pagi hari ini ke Villa Rotterdam berniat untuk membawanya pulang, bahkan aku tidak masalah dengan cara mengikatnya. Pelayan di sana malah memberitahuku kalau dia tidak pulang sejak hari Jumat. Kata Vito merentangkan tangannya dengan tak berdaya. Pasti karena tahu kakak kedua juga pulang, jadi dia dari awal sudah bersembunyi duluan tanpa jejak. Melintas kerumitan di dasar mata Ezra, dia merapatkan bibirnya dan tak mengatakan apa-apa. Hanya diam dan mendengarkan percakapan antara ibunya dan Kina. Wajah keras dan dinginnya pun perlahan berubah melembut. Melihat ibunya yang cukup menyukai Kina, bahkan sampai tak ragu untuk menceritakan banyak hal konyol saat dia masih kecil untuk menghiburnya. Di meja makan, Kalenia terus mengisi mangkuk Kina dengan hidangan, sambil berkata, "Kina, kamu terlalu kurus, ayo makanlah lebih banyak." Ibu, kamu ini jadi obat nyamuk yang cerewet sekali, sampai merebut kesempatan kakak kedua untuk mengambilkan hidangan ke mangkuk kakak ipar. Goda Vito dengan matanya yang menyipit dalam sambil menaikkan alisnya. Oh, iya benar juga, anakku, kamu jangan makan sendiri saja. Cepat ambilkan hidangan untuk istrimu. Kalenia langsung bereaksi dan menciptakan kesempatan untuk mereka berdua. Cih, kakek Okto mendengus dingin, semua hidangan ada di atas meja, apa dia tak bisa mengambilnya sendiri? Suasana hangat dan ramai pun langsung membeku. Kina tercengang, dan melirik ke wajah cemberut kakek Okto. Dan membatin dalam hati kakek ini benar-benar bersikap seperti kaisar di keluarga Okto. Jadi saat dicuekkan tadi pasti dia merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, dia mengangkat senyum cerah dan mencoba menyenangkannya. Dia mengambilkan hidangan untuknya dengan polos dan penurutnya. Kakek, ayo makan lebih banyak bawang karena baik untuk mencegah tekanan darah tinggi. Bahkan orang-orang dengan tekanan darah tinggi juga dapat menurunkan tekanan darahnya. Hahaha, Vito langsung tertawa mendengar ini. Kakek, lihatlah istri cucumu ini sangat berbakti sekali. Kamu harusnya puas dengan ini, haha, haha, haha. Mata kakek Okto melirik ke putranya sendiri dan istri putranya. Mereka berdua mana berani tertawa dengan begitu kurang ajarnya seperti Vito. Tapi sudut bibir mereka tak hentinya berkedut seakan mengungkapkan susahnya mereka menahan tawa mereka ini. Lalu, saat dia melihat ke arah cucu keduanya yang berwajah sangat datar namun sudut bibirnya agak terangkat, wajah kakek pun jadi bertambah muram. Kina memandang Ezra dengan mata bersinar seperti bintang, merendahkan suaranya dan bertanya tepat di telinganya, apa ada yang salah? Apa yang dia katakan tadi adalah kebenaran. Bagus sekali untuk lebih banyak makan bawang. Khususnya orang tua yang suka sekali marah-marah, mereka justru harus lebih banyak makan makanan yang bergizi. Tidak apa-apa, makan saja. Mata dingin Ezra diwarnai dengan senyum, dia pun mengupas kulit udang, makanan yang disukai Kina lalu menaruhnya di mangkuknya. Yang bisa membuat nenek makan sampai kesal seperti ini, dialah yang pertama kalinya. Setelah selesai makan, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak, kakek Okto sebentar menyuruh Kina membuat teh, lalu tidak lama kemudian pura-pura lupa menaruh barang dan menyuruhnya mengambilnya. Saat dia sudah membawa barang itu, kakek lagi-lagi mencari masalah dengan berkata, berdiri tidak tegak, tubuhmu sangat lemah sekali. Cucu keduaku, nanti kalau dia sudah liburan musim dingin, bawa dia ke barak militer dan latih dia di sana,
latih kekuatan tubuhnya itu mulai dari cara duduk, berdiri dan berjalan sesuai dengan gerakan latihan di militer. Latihan di barak militer, Kina merasakan arus dingin meluncur di punggungnya, dan dia pun langsung menegakkan tubuhnya. Benar saja, begitu dia memasuki keluarga terpandang yang sedalam lautan ini, sudah tidak ada lagi cahaya cerah di masa depannya. Ezra menundukkan matanya, dan menghindari tatapan mata Kina yang meminta bantuannya, lalu dia berkata lagi, aku akan membawanya jalan-jalan di halaman. Selesai bicara, dia membawa Kina lalu pergi meninggalkan aula utama. Setelah keluar dari rumah selama beberapa saat, baru Kina mengeluh dengan berkata, "Hei, kenapa kamu mengiyakan kakek untuk menyuruhku pergi latihan ke barak militer? Di tengah musim dingin yang hebat, kakek itu sepertinya akan menyamar dengan ritme ingin membunuhnya." "Kamu memanggilku apa?" Muncul kilat hijau di matanya yang dingin. Kina langsung menutup mulutnya, dan membenarkan panggilan untuknya. Ezra cukup memaksakan diri untuk puas dengan kelembutan dan kepatuhannya ini. Apa yang kamu khawatirkan? Kakek bilang liburan musim dingin, tapi tidak mengatakan secara detail liburan dingin yang mana. Kamu terlalu licik, Dev. Kina agak terkejut dan langsung membelalakan mata besarnya, lalu menyodok lengan Ezra sambil tersenyum. Asalkan kelicikannya ini tidak digunakan untuk memperhitungkan dirinya, Kina merasa tidak masalah bagaimana liciknya dia. "Apa kamu mau menunggang kuda?" tanyanya tiba-tiba. "Keluargamu memelihara kuda, ada 10-an ekor, tapi aku tak bisa menunggang kuda," katanya dengan mengerutkan kening dan berwajah masam. Dia ingin sekali tapi tak punya tenaga cukup melakukan ini. "Aku akan mengajarimu," dia bicara sambil menariknya dengan tenang berjalan ke arah kandang kuda. Ada sebuah villa kecil yang indah di sebelah kandang kuda, yang digunakan oleh peternak dan dokter hewan yang merawat kuda-kuda tersebut. Semua perlengkapan berkuda diletakkan di sana, tuan muda kedua, nyonya muda kedua. Di villa kecil itu, ada seorang pelayan wanita paruh baya yang agak terkejut. Setelah tersadar kembali dari keterkejutannya, dia pun bergegas mempersilahkan dua orang di sampingnya itu masuk ke dalam. "Aku akan buatkan teh dulu untuk kalian." "Tidak usah, ambilkan 2 set perlengkapan berkuda," perintah Ezra dengan nada bicara yang santai. Lalu, dia juga memberitahu mengenai tinggi dan bentuk tubuh Kina, agar lebih memudahkan wanita paruh baya itu untuk mengambilkan pakaian yang ukuran cocok untuknya. Baik, tunggu sebentar ya tuan muda kedua. Setelah Fusen menjawab, dia pun buru-buru pergi ke tempat perlengkapan berkuda untuk mengambil semua itu. "Jangan-jangan di tempat kalian ini menyimpan semua ukuran pakaian berkuda ya?" Kina bertanya dengan heran setelah mendengarnya. Adik ketiga terkadang sering mengajak klien KRC International datang kemari untuk berkuda. Katanya menjelaskan dengan santai, dan banyak sekali klien yang tak bisa berkuda, dan akhirnya Vito bertindak sebagai pelatih dan memenangkan banyak tender berkali-kali. Dengan cepat, Fusen membawa 2 set pakaian berkuda baru dengan ukuran yang sesuai. Ini pertama kalinya bagi Kina mengenakan pakaian berkuda. Setelah mencoba mengenakannya sebentar, dia masih saja tidak bisa mengenakan pakaian berkudanya dengan benar dan rapi. Setelah Ezra selesai ganti pakaian, dan menunggu sebentar, dia pun berkata, "Kina, sudah belum gantinya?" "Iya abis gini kok," jawab Kina buru-buru sekitar 5 menit kemudian. Pintu ruang ganti tiba-tiba terbuka, dan Kina sangat terkejut. Kenapa kamu masuk ke sini?" Dia yang luar biasa tinggi dan tampan dengan mengenakan pakaian berkuda ini jadi seolah seperti seorang ksatria bangsawan yang datang untuk menyelesaikan masalah untuk sang putri. Begitu tampan dan anggun, bercahaya, arogan sampai orang lain tak bisa mengalihkan perhatian darinya. Kina dengan bodohnya memandangnya yang tampak seperti dewa itu. Jantung kecil di dadanya berdebar dengan sangat kencang. Pintunya tidak dikunci. Dia berjongkok, lalu dengan tenang dan terampil membantunya mengenakan caps, pakaian pelindung kaki, lalu sepatu bot, sarung tangan, helm. Sudah selesai, suara yang dalam dan rendah menarik Kina dari lamunannya.
Wajah kecilnya tersipu merah dengan tak bisa dijelaskan saat teringat pria tinggi besar ini dengan anggun dan mulianya membantunya mengenakan pakaian ini. Setelah ganti baju, mereka berdua pun pergi ke kandang kuda. Ezra menarik seekor kuda dengan bulu yang begitu cerah dan berwarna merah berjalan keluar. Cantik sekali, puji Kina tanpa sadar. Tubuh kuda ini sangat indah sekali, warna bulu merahnya yang cerah begitu mencolok. Kepala dan leher yang ramping disertai keempat kaki yang jenjang, tubuhnya sungguh ramping dan indah dengan leher yang melengkung dan tinggi, menunjukkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Lalu, bertanya lagi, oh iya ngomong-ngomong, ini kuda jenis apa? Sangat cantik, Kina tidak tahan untuk tidak memujinya. Bentuk tubuh kuda penuh berisi dan cantik, kepala dan leher yang ramping, bentuk tubuh ramping dan cantik, ditambah dengan leher tinggi serta melengkung, menunjukkan postur tubuh yang indah. Bertanya lagi, oh iya, apa jenis kuda ini? Kuda Ahal Teke. Ezra sambil berkata, membawa dia menuju ke padang rumput. Kina tercengang karena terkejut, kuda Ahal Teke, dikarenakan ada zat merah di keringat dari leher saat berlari, merah cerah seperti darah, oleh karena itu disebut kuda Ahal Teke. Namun dengan reputasi dan kekayaan keluarga Okto, jika mau ternak kuda pasti yang asli keturunan kuda Ahal Teke itu sangat langka dan mahal, sekitar miliaran sampai puluhan miliar, bahkan sampai ratusan miliar. Bolehkah aku membelainya? Dia bertanya dengan sedikit berharap. Boleh. Ezra berdiri di belakangnya, telapak tangan besar menggenggam tangan kecilnya dan dengan lembut menyentuh leher kuda itu. Kina merasakan dada pria yang panas dan lebar di belakangnya dengan lembut menempel di punggungnya. Aura pria yang sombong dan panas mengelilinginya dengan kuat. Nafas hangat yang dihembuskan menyentuh pipinya. Seketika seluruh tubuh tiba-tiba menjadi panas. Kemudian mengalihkan perhatian dan bertanya, oh iya, apakah dia sudah ada nama? Namanya Beauty Okto. Ezra terdiam sejenak, kemudian menjelaskan dengan pelan dan elegan, kuda ini punya adik ketiga. Kuda aku adalah Rashiandon. Bentuk tubuh terlalu besar, tidak cocok untuk pemula. Kuda Rashiandon berasal dari padang rumput Sungai Don yang di Uni Soviet. Bentuk tubuh kuat dan besar, daya tahan lama, pekerja keras, digunakan sebagai kuda perang selama Perang Dunia Kedua, sangat berkontribusi. Dalam bantuan Ezra, Kina menaiki punggung kuda dengan mudah. Kemudian, Ezra juga naik ke atas kuda, duduk di belakangnya, menahannya di pelukannya. Kamu, mengapa kamu naik? Kina berbisik, karena tubuhnya yang merapat membuat tubuhnya merasa kaku. Apa aku tidak boleh naik? Dia bertanya kembali. Aku tidak bermaksud apa-apa. Dia dengan cepat melambaikan tangan untuk menyangkal. Aku membawamu keliling di sekitar. Selesai berkata, menggunakan cambuk kuda dengan pelan memukul pantatnya, kuda itu meringkik pelan, berlari ke depan. Ah, Kina berteriak, dengan gugup menahan nafas dan tidak berani bergerak. Kemudian teringat pria yang di belakangnya, rasa aman yang tidak dapat dijelaskan seperti disuntik kardiotonik. Rasa gugup dan takut sudah hilang, kemudian merasa sedikit gembira. Rumah keluarga Okto berada di puncak gunung. Ezra menaiki kuda membawanya meninggalkan rumahnya, pergi ke hutan terdekat. Aku tidak pernah berpikir kota Leicester memiliki pemandangan yang begitu indah. Kina duduk di atas kuda, melihat pemandangan yang lewat di kedua sisinya, tidak bisa tidak mengaguminya. Ezikra menjelaskan, gunung ini serta beberapa gunung yang di sekitar ini adalah milik keluarga Okto, ada dikelola. Kekayaan keluarga kalian terlalu mengerikan, Kina menyimpulkannya. Di kota Leicester yang penuh dengan kekayaan, lokasi tempat ini yang strategis, bisa disebut gunung emas, bahkan beberapa puncak gunung ternyata milik keluarga Okto. Keluarga siapa? Ezra menggigit bahunya. Kina merasa bahwa dia tampak tidak senang, terdiam sejenak, dengan cepat mengubah, keluarga kita, keluarga kita. Kamu adalah istriku, aku berharap kamu selalu mengingat poin ini. Dia terdiam sejenak, mengalihkan topik, setelah pesta pernikahan, aku akan menyerahkan harta atas nama aku menjadi kamu. Ah, Kina terkejut, mendengus dan berkata,
Kamu begitu percaya padaku, tidak takut aku akan memindahkan hartamu secara diam-diam, membiarkanmu menjadi orang miskin? Jika kamu memiliki kemampuan, dia tersenyum di telinganya. Tawa rendah yang seksi dan menyenangkan di telinganya, nafas hangat yang menghembus di telinga, Kina tersipu, menggigit bibirnya. Berkata dalam hati, bisakah pria ini jangan terlalu menggoda, gerakan apapun bisa mengganggu hati orang. Tiba-tiba, merasa terkejut, dia dengan cepat sadar kembali, melihat dia sedang menunggang kuda untuk melompati jalan gunung yang runtuh, kuda dengan cepat menukik. Dia takut hingga memejamkan matanya dengan kuat, tubuhnya yang kaku tidak berani bergerak, teriak dengan keras, "Ah! Ezra, apa kamu gila? Nyali kamu kok begitu kecil?" Nada dia yang begitu rendah menunjukkan rasa sayang yang bahkan tidak disadarinya. Kina merasa sepertinya sudah berhenti, kemudian membuka matanya dengan rasa takut, melihat kuda sudah berhenti di tebing besar. Pemandangan matahari di sini sangat bagus, mungkin kamu akan suka. Dia sambil berkata, melompat dari kuda, kemudian mengulurkan tangan padanya, siap untuk membawanya turun dari kuda. Muka Kina terlihat pucat, sedikit gemetar menggenggam telapak tangannya yang besar, turun dengan aman. Dia memukuli dadanya, kemudian mengerutkan bibirnya dan mengeluh. "Tadi kamu hampir mengageti aku hingga mati." Dia memeluk tubuhnya yang gemetar ke dalam pelukannya, mengusap rambutnya yang lembut dan harum, berkata, "Jangan khawatir. Bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Tetapi kamu juga harus bilang dulu, biar aku bisa siap-siap." Dia kira dia akan jatuh dari tebing. Dia mengangkat dagunya, mencium bibirnya, tidak seperti sebelumnya yang kasar, dia mencium dengan sangat lembut, seperti harta karun, menggunakan ciuman itu untuk menenangkan ketakutan di hatinya. Kina hanya sedikit memberontak, kemudian dengan diam di pelukannya, sampai rasa ketakutannya hilang, kaki tidak merasa lemas baru melepaskan pelukannya. Tidak berani melihatnya, sepasang matanya melihat sekitar, menemukan pemandangan di sini sangat bagus. Di seberangnya, ada pegunungan dan sungai hijau yang tak berujung. Di bagian bawah gunung ada sungai jernih yang berkelok-kelok, mengalir ke arah timur di sepanjang kaki gunung. Sungai mencerminkan bayangan gunung. Saat matahari terbenam, pemandangan gunung berwarna merah cerah, yang sangat berwarna dan indah. Dia juga dengan tenang, menggunakan jarinya dengan pelan merapikan rambutnya yang ditiup angin. Kina seperti teringat sesuatu, bertanya, "Sebelumnya kamu berkata, kamu dan aku menikah hanya karena bertanggung jawab? Apa itu benar? Kamu benar-benar percaya?" Dia menggelengkan kepala dengan tanpa daya. "Jadi karena apa?" Dia bertanya lagi. "Kamu sendiri pikir baik-baik." Dia melemparkan kembali pertanyaannya. Kina berpikir, wajah terlihat sedikit tersipu. "Jangan-jangan kamu cinta pada pandangan pertama? Kemudian kamu memaksaku untuk menikah. Cinta pada pandangan pertama?" Dia mengerang, "Aku merasa cinta pada malam pertama lebih cocok." Kina berpikir, wajah terlihat sedikit tersipu. "Jangan-jangan kamu cinta pada pandangan pertama? Kemudian kamu memaksaku untuk menikah. Cinta pada pandangan pertama?" Dia mengerang, "Aku merasa cinta pada malam pertama lebih cocok." Kamu. Kina menatap tajamnya dengan malu. "Aku berkata dengan serius, aku tidak ingin menikahimu dengan sembarangan." "Kamu berpikir dengan baik," dia berkata dengan penuh arti, kemudian melemparkan lagi pertanyaan kepada dia. Kina tidak bertanya lagi, minta dia berpikir sendiri. Kalau dia sudah tahu mengapa dia menikah dengannya, masih perlu tanya dia lagi? Mereka berdua menikmati pemandangan gunung dan sungai di bawah kaki mereka dengan tenang, sampai matahari terbenam. Dalam perjalanan pulang, Ezra membawanya pulang dengan melewati jalan datar yang kecil. Dia menaiki kuda dengan tenang. Malam telah tiba, cahaya lampu yang indah. Mereka berdua baru sampai ke rumah Okto. Saat makan malam, Kalenia tersenyum sambil bertanya, "Kina, kalian sudah menikah, kapan rencana untuk mengadakan pesta pernikahan?" Kina tercengang oleh pertanyaan yang tiba-tiba ini, berpikir sejenak, "Aku baru praktek kerja,
tidak bagus untuk izin. Kalau begitu bagaimana jika diatur pada libur musim dingin ini? Kalenia berhenti sejenak, takut dia merasa bahwa dia sendiri terlalu keras. Kemudian menjelaskan, aku hanya menanyakan pendapatmu, jika kamu setuju, nanti kami baru mendiskusikan dengan Besan. Masih sekitar 3 bulan sebelum liburan musim dingin. Kina berpikir, mereka sudah menikah, bagaimana undur tetap saja mereka harus tinggal bersama. Kalau begitu anggap saja 3 bulan ini masa beradaptasi. Sudah jelas, kemudian dia mengangguk kepala, iya, boleh. Baik, kalau begitu setelah kamu pulang cari waktu untuk memberitahunya, kami akan mengatur waktu untuk membahas soal pernikahan. Kalenia setelah mendengarnya, langsung merasa senang, tersenyum dengan terbuka. Sehingga, tanggal pernikahan sudah ditetapkan. Setelah makan malam Kalenia menarik Kina ke ruang belajar. Dari brankas mengeluarkan kotak kayu kuno yang indah, mengeluarkan gelang giok merah yang ditempatkan di dalam, mengenakan di pergelangan tangan Kina. Nyonya Okto kamu, Kina segera melarang gerakannya. Kamu memanggilku apa? Kalenia menatap tajamnya, ibu. Dia memanggilnya dengan terpaksa. Kalenia mendengarnya, seketika merasa sangat senang. Gelang giok merah ini adalah gelang menantu warisan keluarga Okto. Kakak iparmu sudah tidak ada, secara alami itu diteruskan kepada kamu. Berbicara tentang menantu besar, dia terlihat kesedihan. Tapi Kina berpikir sejenak, menolak dengan lembut, ibu, sekarang aku dan Esra sudah menikah. Tetapi aku masih belum beranjak ke dalam rumah Okto. Gelang giok ini tunggu aku masuk dalam rumah Okto saja. Gelang giok ini berwarna merah dalam berbagai warna, dengan warna cerah, kualitas yang sangat baik. Jika perhatikan dengan seksama, dapat melihat sepasang awan phoenix terukir di atasnya. Dia tidak mengerti giok, tapi gelang giok ini kelihatan sangat berharga. Selain itu ini diwariskan dari generasi ke generasi oleh keluarga Okto, sehingga nilai dan maknanya berbeda. Barang berharga ini, dia tidak berani menerimanya. Dia tahu bahwa putra dan menantu pertamanya sudah meninggal. Dan mendengar dari Esra masih ada keponakan, tapi hari ini masih belum menjumpainya, ini membuat dia sedikit bingung. Kalenia melihatnya menolak terus, juga tidak bersikeras lagi. Mungkin dia melihat kebingungannya. Kina, kalau begitu mungkin kamu tahu kalau aku ada seorang cucu laki-laki, yaitu keponakan Esra. Pernah mendengarnya? Kina mengangguk kepala, menunggu lanjutannya. Pada tahun awalnya orang tuanya meninggal dunia karena kecelakaan. Tuan muda kedua tidak rela melihat kita yang sudah tua ini membesarkan cucu dengan susah, kemudian bertanggung jawab untuk menjadi wali. Anak itu memiliki kesalahpahaman yang dalam terhadap tuan muda kedua. Hari ini tahu bahwa menantu perempuan kedua pulang, dia tidak pulang. Kalenia berkata dengan tanpa daya. Kina mengangguk dengan pelan, tidak bertanya lagi. Mengobrol dengannya dengan waktu yang lama, sudah larut malam, Esra siap untuk mengantarnya pulang, tiba-tiba hujan deras.